Assalamualaikum. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Marilah kita ingat kembali tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang, bahkan telah ada sejak dilahirkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Mari kita lihat pelaksanaan hak sebagai warga negara. Sebagai warga negara, hak-hak kita diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Hak yang pertama yaitu adalah hak untuk menganut agama dan kepercayaan. Hak tersebut diatur dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, yaitu kebebasan memeluk agama dan meyakini kepercayaan. Juga diatur dalam pasal 29 ayat 2, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Hak yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak tersebut diatur dalam pasal 28C ayat 1, yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berikutnya, pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Maka dari itu, pemerintah mengadakan program wajib belajar 12 tahun agar semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan. Hak yang ketiga yaitu hak untuk menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan. Tertulis dalam pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak yang keempat adalah hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Yaitu yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Juga tertuang dalam pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang kelima adalah hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hak tersebut tertulis dalam pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setelah mengetahui hak-hak yang ada di dalam UUD 1945, maka kita perlu juga membahas tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajiban yang pertama yaitu kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Kita ketahui di Indonesia itu adalah negara yang beragama. Ada beragam agama dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Berikut adalah contoh pelaksanaan kewajiban saling menghormati antar umat beragama, yaitu menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah. Tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agamanya. Mempersilahkan orang lain melaksanakan ajaran agamanya. Tidak mengejek agama lain. Dan menyayangi teman walau beda agama. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam pelaksanaan kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Kewajiban yang kedua yaitu kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang ditetapkan pemerintah diwujudkan dalam program wajib belajar 12 tahun yang meliputi pendidikan tingkat SD hingga SMA. Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun tersebut, membuat setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan di tingkat SD hingga SMA, membekali diri dengan moral yang baik, mengembangkan keterampilan dan bakatnya melalui pendidikan sekolah, serta menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan agar dapat meraih masa depan yang cerah. Dengan kewajiban-kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah tersebut, maka banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Manfaat tersebut antara lain, membekali diri untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan, menyiapkan diri untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, membentuk kepribadian yang berakhlak dan bermoral baik, serta dapat mengikuti kemajuan teknologi seiring perkembangan zaman. Kewajiban yang ketiga yaitu kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Ada beragam hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000, berikut tata urutan hukum di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR RI. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, peraturan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu peraturan desa. Berikut adalah contoh pelaksanaan sikap mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia. Antara lain, menghormati pendapat orang lain sebagai bentuk menghormati kebebasan berpendapat. Membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Memberhentikan angkutan umum di halte. Menyeberang jalan di zebra cross. Saat lampu merah, pengendara kendaraan menunggu lampu hijau menyala di belakang zebra cross. Manfaat yang bisa kita peroleh dalam menaati peraturan yang berlaku yaitu agar hidup kita tertib, aman, dan damai. Kewajiban yang keempat yaitu kewajiban untuk menjaga lingkungan. Berikut adalah contoh menjaga dan melestarikan lingkungan, yaitu melakukan penghijauan, menggunakan sumber daya alam secara bijak, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, melakukan pengolahan limbah, serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Saat kita senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat dari pelestarian lingkungan. Antara lain, kita dapat menikmati udara yang bersih dan sehat, terhindar dari pencemaran air, udara, dan tanah. Lingkungan menjadi bersih dan nyaman untuk ditempati, serta sumber daya alam tidak cepat habis dan dapat dinikmati hingga generasi yang akan datang. Kewajiban yang kelima yaitu kewajiban membayar pajak.
Apa itu pajak? Pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat. Berikut adalah contoh pajak yang biasa dibayarkan warga kepada pemerintah. Pajak pertambahan nilai atau disebut dengan PPN. Pajak penghasilan atau dikenal dengan PPH. Pajak bumi dan bangunan yang dikenal dengan PBB. Pajak reklame dan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat biasanya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Selain pajak, ada pula pungutan daerah yang sering disebut dengan retribusi. Beberapa contoh retribusi yang dikenakan pemerintah daerah antara lain retribusi objek wisata, retribusi parkir, retribusi pemakaman, serta retribusi pasar dan terminal. Kewajiban yang keenam yaitu kewajiban bela negara. Apa yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara adalah sikap cinta tanah air dan rela berkorban yang dimiliki seorang warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Berikut contoh pelaksanaan bela negara bagi pelajar. Antara lain, belajar dengan rajin, mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah, mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya dengan mengikuti pelajaran mengenai seni dan budaya Indonesia, serta menaati hukum dan aturan-aturan negara. Beberapa manfaat yang dapat kita peroleh jika melaksanakan kewajiban bela negara yaitu budaya daerah tetap lestari, hidup rukun dan damai, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, serta kemerdekaan negara dapat terus dipertahankan. Akhirnya, setelah kita mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka kita juga harus mengetahui pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita ketahui bahwa arti dari tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Maka dari itu, kesadaran seseorang terhadap tanggung jawabnya bisa muncul karena dua hal. Yang pertama yaitu pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Artinya adalah mau melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa paksaan atau perintah orang lain. Contohnya antara lain merapikan tempat tidur, melaksanakan piket sesuai jadwal, menunggu kendaraan umum di halte, serta membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas. Tanggung jawab itu dilakukan untuk memenuhi tugas dari pekerjaan yang dimiliki. Contohnya antara lain, guru mengajar dan membimbing siswa. Satpam sekolah menertibkan jalan di depan sekolah. Petugas pemadam kebakaran memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Perawat merawat pasien dengan baik. Semua itu dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap tugas yang dimiliki.